Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi bedah data kita. Kalau Anda tipe orang yang suka ulasan tajam, efisien, dan langsung pada intinya, Anda sudah berada di tempat yang pas. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah dokumen yang sangat strategis, Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2025, yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Tenang, kita nggak cuma bakal bacain deretan angka yang membosankan. Kita akan membedah secara langsung bagaimana sebuah negara melacak, menganalisis, dan pada akhirnya memanfaatkan jejak ekonomi dari setiap turis yang masuk ke Indonesia. Siapkan fokus Anda, karena kita akan langsung mulai. Saat kita bicara soal pariwisata Indonesia, pikiran kita pasti langsung tertuju pada kemegahan Candi Borobudur atau lanskap dramatis dari Gunung Bromo, kan? Nah, di balik destinasi-destinasi epik dan pengalaman dunia nyata para pelancong internasional tersebut, ada gunung data mentah yang harus dikelola. Data inilah yang menjadi fondasi utama sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam struktur laporan resmi BPS ini. Untuk rute perjalanan kita hari ini, ada 4 poin utama. 1. Cetak biru data. 2. Profil wisatawan. 3. Pola perjalanan. Dan terakhir, 4. Dampak finansial. Kita mulai dengan bagian pertama, cetak biru data, membangun fondasi. Pemerintah itu pastinya nggak asal tebak angka ya. Operasi skala nasional ini sebenarnya bisa disederhanakan jadi 3 langkah yang jelas banget. Pertama, datanya ditarik langsung dari survei kepulangan penumpang atau Passenger Exit Survey tahun 2025. Kedua, bayangkan jaring yang ditebar di berbagai titik keberangkatan internasional, mulai dari bandara, pelabuhan, sampai pos lintas batas darat. Dan yang ketiga, cakupannya ini luar biasa luas loh, mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia. Semuanya dilakukan demi menangkap kebiasaan pengeluaran para wisatawan tepat sepersekian detik sebelum mereka naik pesawat atau kapal untuk pulang. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa repot-repot bikin survei sebesar ini? Jawabannya sebenarnya sudah diringkas dengan sangat tepat oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Ini bukan sekedar ajang menghitung berapa banyak orang yang datang dan pergi. Tujuannya adalah merekayasa kebijakan berbasis bukti. Setiap kertas kuesioner yang diisi di bandara itu secara harfiah akan menentukan bagaimana sektor pariwisata kita dibangun ke depannya. Jadi, ini benar-benar data yang bekerja di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, profil wisatawan. Siapa yang datang ke Indonesia? Sebelum cari tahu apa yang para turis ini lakukan, BPS terlebih dahulu membangun sebuah persona yang sangat presisi tentang siapa mereka sebenarnya. Pengunjung dikategorikan berdasarkan demografi jenis kelamin, kemudian dipecah lagi secara spesifik berdasarkan generasi mereka, dan yang paling menarik, diidentifikasi pekerjaan atau profesi mereka. Ini strategi yang cerdas banget, karena kalau industri pariwisata tahu persis apakah pengunjungnya didominasi oleh kalangan milenial profesional atau para pensiunan, mereka bisa merancang strategi pemasaran yang jauh lebih tajam dan akurat. Melangkah ke bagian ketiga, pola perjalanan, memetakan perjalanan. Begitu kita tahu siapa mereka, kita bisa melacak jejak fisik mereka melintasi Nusantara. Laporan ini mencatat alur perjalanan yang sangat logis, dimulai dari motivasi paling awal, apakah mereka datang untuk urusan bisnis atau sekedar liburan. Lalu destinasi mana yang jadi favorit mereka, di mana akomodasi utama tempat mereka menginap, dan aktivitas wisata apa saja yang mereka lakukan selama berada di sini. Membaca data ini rasanya persis seperti mengintip itinerari perjalanan ribuan orang yang digabungkan jadi satu gambaran besar. Dan kita tiba di bagian keempat, dampak finansial mengikuti jejak uang. Disinilah semuanya menjadi masuk akal secara ekonomi. Kita mulai melihat angka rata-rata pengeluaran berkunjungan, lalu distribusinya larinya kemana aja, berapa banyak untuk makanan, hotel, atau mungkin belanja souvenir. Tapi insight yang paling mahal harganya adalah saat BPS menghubungkan kembali si dompet wisatawan ini dengan profil generasi dan pekerjaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari sini, pemerintah bisa langsung tahu demografi mana sih yang sebenarnya ngasih dampak paling signifikan buat ekonomi lokal kita. Yang bikin ulasan ini makin keren adalah sifat gandanya. Di satu sisi, kita melihat keputusan-keputusan kecil di tingkat mikro. Misalnya, turis yang beli kopi di Jakarta atau beli baju di toko souvenir di Bali. Tapi di sisi lain, kalau miliaran keputusan mikro ini digabungkan, efeknya berubah jadi gelombang makro yang sangat besar, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional Indonesia dari tahun 2016 hingga 2024.
Jadi, apa nilai dan kontribusi sebenarnya dari sektor ini terhadap PDB kita selama 8 tahun terakhir? Angka-angka ini bukan sekedar statistik historis. Mereka adalah saksi dari berbagai tren besar, termasuk bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi bekerja. Ini membuktikan bahwa setiap malam yang dihabiskan di kamar hotel, setiap rupiah yang dibelanjakan, secara harfiah membangun pondasi ekonomi bangsa. Laporan ini ngasih kita cetak biru yang sangat nyata untuk merancang kebijakan ekonomi masa depan. Nah, pertanyaan provokatif ini mungkin bisa jadi bahan renungan kita. Saat Anda bepergian nanti, jejak data tak terlihat apa yang akan Anda tinggalkan dalam sebuah survei kepulangan? Setelah kita membedah habis-habisan bagaimana pemerintah menyusun statistik pengeluaran wisatawan mancanegara 2025 ini, ingatlah satu hal. Di balik setiap persentase, di balik setiap grafik, selalu ada manusia nyata. Dan jangan-jangan manusia itu adalah Anda sendiri. Setiap kali Anda melintasi perbatasan internasional, Anda sedang menyumbang data yang bakal membentuk masa depan pariwisata global. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sesi bedah data kali ini. Teruslah belajar, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.